Ini adalah untuk praktikum minggu besok. Kita akan mulai praktikum tanggal 22 ya. Mulai tanggal 22 dan seterusnya sampai awal Januari. Atau enggak sampai akhir Desember ya. Itu saya harapkan akhir Desember itu minggu terakhir akhir Desember itu sudah selesai semua praktikum. Harapannya seperti itu. Jadi nanti pasti ada yang double praktikumnya. Nah, ini untuk pertama untuk preformulasi. Jadi nanti teman-teman kita diskusi ya. Ini kan membaca dan memahami petunjuk praktikum, kemudian melakukan diskusi melalui media platform Zoom. Nah, ini yang kita lakukan hari ini mengenai praktikum yang akan dilakukan dengan dosen pengampu atau asisten praktikum. Kemudian, nah ini tidak usah dikerjakan teman-teman yang nomor 3, karena nanti ini tugasnya sendiri-sendiri. Ini di skip ya. Ini tidak perlu mengerjakan tugas pendahuluan praktikum dan mengumpulkan saat diskusi dengan menggunakan platform Zoom. Nah, nanti ini tugasnya ada sendiri, nanti saya bagi per kelompok, setiap kelompok nanti mempunyai tugas yang berbeda-beda. Nanti mengerjakan pretest menggunakan LMS-nya Universitas Muhammadiyah Gombong, saya ganti. LMS Edu Universitas Muhammadiyah Gombong, nanti linknya bisa nanti Mbak Nadea atau Mbak Dwi Melinda membagikan sebelum praktikum minggu depan ya, sebelum praktikum minggu depan. Kemudian mahasiswa hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai untuk mengisi daftar hadir, mengumpulkan laporan, meminjam alat dan bahan yang akan digunakan. So, ketika nge-lab, misalkan labnya jam 9 gitu ya. Jam 9 itu sudah di lab, teman-teman. Jam 9 itu sudah di lab, kalian sudah siap praktikum, sudah nggak ada istilah pinjam-pinjam alat jam 9. Jadi jam 9 sudah mulai praktikum, itu praktikum saya buka, teman-teman langsung mulai praktikum. Jadi sebelum jam 9, teman-teman harus sudah meminjam alat di lab. Kecuali alatnya habis gitu ya. Kemudian gantian dengan yang praktikum sebelumnya itu kecuali. Ya, kecuali itu. Tapi kalau misalkan hal itu tidak terjadi, teman-teman jam 9 tit misalkan praktikum, alat sudah ready di lab atau alat sudah ready di pangkuan teman-teman. Untuk berarti ini enggak ya, karena kita nggak pakai alat ding, ini nggak pakai alat dan bahan. Kemudian ini saat pelaksanaan praktikum, teman-teman melakukan studi preformulasi, format terlampir untuk sediaan yang ditugaskan, menuliskan di dalam format yang sudah terlampirkan, kemudian mempresentasikan hasil analisis preformulasi sediaan. Untuk yang melakukan studi preformulasi, ini mulai hari ini ya, mulai malam ini, nanti setelah saya bagi, kayaknya sudah ada juga kok di Edu, kalian bisa buka Edu, bisa download di bagian praktikum preformulasi. Di situ sudah ada pembagian kelompoknya, ya. Itu nanti teman-teman silakan membukanya, membacanya, nanti kita baca bareng-bareng. Kemudian praktikum besok itu teman-teman mempresentasikan hasil kajian preformulasinya. Ya, presentasikannya nggak usah bikin PPT teman-teman, dari form hasil kajian saja yang dipresentasikan. Jadi nggak perlu bikin PPT. Dan catat ya, nggak perlu bikin PPT. Nanti presentasinya adalah dari hasil kajiannya, bentuknya Word. Kemudian menuliskan hasil preformulasi ke dalam laporan praktikum, kemudian bikin laporan praktikum secara berkelompok. Jadi tadi kan ada laporan sementara ya untuk praktikum. Nah, kalau laporan sementara khusus preformulasi, teman-teman, ini khusus preformulasi, ini berupa hasil kajian yang ada di form. Ya, jadi teman-teman nggak perlu bikin laporan sementara yang ada yang tadi disampaikan sistematik laporan sementara, enggak. Karena itu sudah digantikan dengan hasil kajian preformulasi teman-teman yang tertuang di form. Ya, paham ya? Kemudian nanti praktikumnya itu adalah presentasi. Presentasinya by Zoom saja. Ya, jadi presentasinya nanti by Zoom saja. Begitu ya, ini untuk praktikum modul pertama, and then saya akan membuka sudah terlihat edunya teman-teman?
Sudah terlihat? Oke, baik. Saya buka pembagiannya ya. Terlihat Word-nya? Terlihat, Bu. Terlihat pembagiannya ya, oke. Ini pembagian praktikumnya, kelompok A1, ada 9 kelompok kalau nggak salah teman-teman ya, ada 9 kelompok. A1, B1, tetes mata koramfenikol, bahan aktifnya koramfenikol, sediaan tetes mata. A2, B2, difenhidramin hidroklorida, dibikin injeksi. Kemudian A3, A3B3, fenobarbital, ini injeksi. A4B4, vitamin C, injeksi. A5B5, natrium sulfacetamida, tetes mata. A6B6, fluorometolon, dibikin tetes mata. A7B7, tetrahidrozolin HCl, tetes mata. A8, oh ya, lupa deh, A9-nya belum ada. A8, B8 itu furosemid injeksi. Kemudian nanti A9, B9, itu apa ya? Sebentar, 1, 2, 3. Ceftriaxone. Ya. A9, B9 nanti injeksi ceftriaxone. Ya, ini ada ralat sedikit. Nanti saya upload lagi di Edu kayaknya deh. Saya tulis new deh. Nah, saya save biar nggak lupa. Oke, saya save. Nanti saya share lagi. Petunjuk praktikumnya adalah setiap kelompok menentukan eksipien dari masing-masing sediaan dan bahan aktif yang sudah ditentukan. Jadi tugasnya teman-teman adalah, kalau sudah ada bahan aktifnya, kemudian sediaannya pun sudah ada di sini, Nah, tugasnya teman-teman adalah, tugasnya setiap kelompok adalah menentukan eksipien dari masing-masing sediaan, yang sudah ditentukan dan dengan bahan aktif yang sudah ditentukan. Kemudian tentukan metode sterilisasi yang sesuai. Misalkan alatnya, kemudian sterilisasi akhirnya bagaimana, dan lakukan preformulasi pada sediaan yang sudah ditentukan sesuai dengan kelompok. Dilakukan preformulasi, nanti ada formnya, ya. Kemudian tulislah 10 literatur yang biasa digunakan untuk sumber data preformulasi suatu sediaan farmasi. Jadi sumbernya minimal 10 sumber untuk menganalisis atau untuk mengkaji preformulasi ini. Mulai dari pemilihan bahan-bahan aktifnya gitu ya, dan metode sterilisasi yang dipilih gitu kan, sampai dengan evaluasinya, sampai dengan hasil kajian preformulasinya. Ini untuk pembagiannya, ya. Kemudian kita ke form kajian preformulasinya. Terlihat ya, sudah di form hasil kajian belum? Sudah, baik. Ini yang harus kalian isi sebelum praktikum dimulai, teman-teman. Ini yang khusus yang preformulasi, ya. Untuk preformulasi, nanti ada tinjauan farmakologi bahan obat, yaitu zat aktifnya. Misalkan kloramfenikol tetes mata, misalkan. Farmakokinetikanya bagaimana kloramfenikol, indikasinya untuk apa, dan kontraindikasinya, efek sampingnya. Kemudian tinjauan sifat fisikokimia bahan obat. Nanti organoleptisnya, ini khusus yang zat aktif ya, teman-teman ya. Yang ini zat aktif. Kalau yang tadi, yang di ketentuan itu zat aktif dan eksipien. Itu kalau bukan modul preformulasi atau bukan percobaan preformulasi. Karena ini percobaan preformulasi, maka untuk tinjauan sifat fisika kimianya itu untuk zat aktif. Ada organoleptis, struktur kimia dan berat molekul, dan lain sebagainya. Ini untuk khusus zat aktif. Kemudian yang ketiga ini adalah untuk identifikasi eksipien. Jadi setiap eksipien itu nanti pemberiannya bagaimana, nama kimianya apa, struktur kimia, rumus molekul, sifat fisikokimia, pH, kelarutan, titik didih, dan lain sebagainya. Kemudian stabilitas, ada panas, hidrolisis, dan cahaya. Ini khusus untuk eksipien. Dan ini per eksipien satu-satu. Ya. Kemudian pendekatan formulanya. Nah, ini formula yang diusulkan, misalkan bahannya, eksipiennya apa gitu kan. Misalkan nipagin gitu.
Nah, nanti jumlah yang dibutuhkan berapa persen, kemudian mengapa memilih nipagin sebagai zat pengawet di dalam formula yang kalian ajukan. Jadi ada fungsi dan alasan penambahan ini ya, bukan atau, tapi fungsi dan alasan penambahan. Misalkan, oh nipagin 0,03% jumlahnya, fungsinya preservatif atau zat pengawet, alasan penambahannya atau kenapa perlu ditambahkan nipagin atau kenapa dipilih nipagin sebagai zat pengawet di dalam sediaan teman-teman. Kemudian ada perhitungan tonisitasnya. Ya, bisa metode LISO, equivalent NaCl maupun delta TF. Nanti videonya akan saya share di Edu untuk tonisitas. Oke, nanti ini perhitungannya ada di sini, silakan ditulis, boleh diketik, and then boleh ditulis pakai tangan, kemudian di-scan, monggo, terserah. Kemudian persiapan proses produksi. Nanti kira-kira alat-alat yang dibutuhkan apa saja untuk membuat sediaan yang teman-teman ajukan. Misalnya nama alatnya, misalkan batang pengaduk gitu ya, dan yang dibutuhkan jumlahnya berapa, kemudian cara sterilisasinya bagaimana. Ini ada di sini. Kemudian wadah, ya wadahnya pakai apa? Plastikah atau botol kacakah atau apa gitu, atau ampul, vial, gitu. Terus jumlahnya berapa wadahnya, kemudian cara sterilisasinya bagaimana. Bahan yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk sterilisasi itu apa, bahan apa saja ya yang perlu disterilisasi. Misalkan aquades, butuhnya aquades steril gitu ya, berarti kan aquadesnya perlu disterilisasikan dulu misalkan gitu. Nah, caranya bagaimana, jumlahnya berapa. Kemudian teman-teman harus labelnya bagaimana ya, membuat desain label dan membuat desain kemasan. Jadi ada desain kemasan di sini. Oke, ini untuk kajian preformulasinya. Ada yang ditanyakan mungkin, silahkan. Ini kesimpulan bila ada masalah-masalah kaitannya dengan eksipien ataupun dengan zat aktifnya. Nanti kesimpulannya bagaimana? Ada yang ditanyakan mungkin untuk kajian preformulasi? Silahkan. Ibu izin bertanya, Ibu. Iya, Mbak. Jadi, modul khusus preformulasi pakai laporan sementara Ibu langsung mengisi form gitu. Iya, laporan sementaranya nanti ini, hasil kajian preformulasinya, Mbak. Untuk bahan yang dipreteskan nanti akan saya share-kan lagi. Oh ya, untuk diingatkan nanti untuk bahan bahan untuk pretest nanti akan saya share. Untuk modulnya sedang dalam tahapan pencetakan, jadi saya tidak share satu modul full, tidak. Hanya saya sharekan modul satu saja untuk pretest teman-teman ya. Tapi yang modul sisanya, insya Allah minggu besok sudah dibagikan modulnya. Begitu? Ada yang ditanyakan mungkin? Cukup? Silakan. Cukup ya. Nanti ini silakan dikerjakan teman-teman. Ya, mulai malam ini boleh, mulai kapan boleh, yang penting next week ya sudah bisa presentasi. Ini nggak perlu presentasinya, nggak usah bikin PPT. Ini aja disampaikan. Nanti akan ada tanya jawab baik dari mahasiswa maupun nanti dari dosen ataupun asisten. Gitu. Walaupun praktikumnya online untuk preformulasi, tapi tetap sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan. Mohon maaf Ibu, Syifa izin bertanya, tapi mengenai jadwal boleh nggak ya Bu? Iya, kenapa Mbak? Ini kan kemarin jadwalnya udah dibagi sama Bu Kiki, tapi di jadwalnya itu masih ada fitokimia Bu. Sementara kita udah nggak ada fitokimia kan. Terus lagi minta revisi tapi belum dikirim-kirim. Terus buat yang kelompok itu kan ada kelompok baru lagi ya Bu yang sampai 9. Nah yang dulu itu cuma sampai 7. Nah itu yang kelompok sampai 9, kelompok yang baru itu untuk praktikum yang apa aja gitu loh Bu. Karena nggak praktikum yang offline Mbak.
Praktikum Oh. yang offline. Jadi Untuk yang jadi kan kalian kan sudah ada praktikum online kayak KWU gitu kan. nggih, Bu. Nah, untuk KWU nanti tetap pakai yang 7 kelompok yang sudah berjalan gitu. Sudah berjalan. Nanti juga kalau nggak salah ada sistem pencernaan juga ya, praktikum ya. Bener ya, respirasi dan pencernaan ya. Nah, itu Iya. juga kan itu Zoom ya, itu full Zoom kan. Nah, itu juga itu dengan menggunakan 7 kelompok gitu. Tapi untuk praktikum di lab ya kayak FTS steril, FTS OA, terus apa lagi yang di lab? Steril OA. Sudah ya, Farvis ya, Farvis. Kalau nggak salah ada Farvis juga ya, teman-teman. Apa Farvis bukan? Tidak ada Farvis. Kayaknya enggak ada. Oh, cuma FTS OA sama steril ya. Oke. Nanti FTS OA dan steril nanti itu menggunakan yang 9 kelompok itu. Nanti untuk jadwal yang baru besok insya Allah akan di-share. Tadi saya lupa untuk minta tolong share. Sudah saya rubah jadwalnya. Ada jadwal baru lagi nanti akan saya share. Nanti biar nanti saya minta tolong buat di-share. Gitu? Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Silakan. Cukup? Ya. Untuk FTSOA nanti ada seminggu 2 kali praktikum teman-teman untuk FTSOA. Ya dengan Bu Leli. Nanti kalau nggak salah di hari Jumat Sabtu juga praktikum. Kemudian di Jumat Sabtu saya nggak tahu yang Jumat kelas apa, kelas B, pokoknya Jumat Sabtu ada praktikum FTSOA. Kemudian nanti di hari Selasa, Rabu, apa Rabu Kamis gitu. Pas Senin Selasa ya. Pokoknya untuk FTSOA itu seminggu 2 kali praktikum. Ya, untuk FTSOA seminggu 2 kali praktikum. Soalnya jadwalnya ada di komputer prodi, jadi saya nggak bisa menampilkan. Kalau ada bingung tentang jadwal, silakan ke prodi, nggak usah WA, nanti saya jelaskan. Gitu, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini saya sharekan untuk lembar praktikum ya. Ini yang bukan preformulasi, ini untuk yang kecuali preformulasi artinya adalah ini untuk yang sediaan tetes mata, salep mata, kemudian antikoagulan, kemudian infus, alat elektrolit. Nah, ini teman-teman sebelum praktikum itu juga harus sudah ngisi ini. Itu diketik. Oke, nanti di print, kemudian dibawa ketika praktikum. Nah, ketika praktikum nanti di sini mendingan ini buat kemudian nanti ini diisi ya. Nanti diisi. Kemudian untuk bagian proses pengolahan dan pencampuran ini nanti setelah praktikum diisinya. Jadi teman-teman hanya mengisi sampai proses produksi saja. Ya sampai proses produksi aja. Ini ada label dan kemasan. Oh sorry, sampai dengan label dan kemasan saja. Nomor 4 ya, nomor 4 sampai dengan nomor 5 itu nanti diisi setelah praktikum. Ya, yang akan saya ACC. Saya ACC-nya di sini, di bawahnya atau di atas. Gitu. Ini yang selain preformulasi ya. Ini yang kayak modul 3 sampai dengan modul 7. Ya, ini silakan nanti diisi dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 ya. Diisi sebelum praktikum. Kemudian dan sudah diisi juga ketika mau diskusi di Zoom tentang praktikum yang akan dilakukan. Kemudian yang nomor 4 sampai dengan terakhir ini nanti nomor 4 dengan sampai terakhir itu nanti diisi setelah praktikum. Gitu. Pasti kalian membayangkan kok praktikum FTS steril rumit ya. Nah, berarti dosennya menyiapkan dengan baik gitu. Kalau hanya menjelaskan modul gitu kan,
Nah, berarti dipertanyakan, jangan-jangan dosennya nggak menyiapkan dengan baik gitu. Tapi kalau misalkan banyak file yang ditampilkan, kemudian dijelaskan bagaimana proses dan besok praktiknya bagaimana, nah berarti ini indikasi dosennya nyiapin. Gitu. Ya, jadi emang riuh praktikum. Karena harapannya adalah praktikum teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang teman-teman dapatkan di praktikum dan bisa lebih memahami lagi. Ya, lebih memahami lagi. Begitu? Ada yang mau ditanyakan mungkin silahkan. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Atau sudah cukup? Oke, berarti saya harus nge-sell modul 1 ya untuk latihan. Nge-sell modul 1. Untuk pretestnya. Oke. Sama yang tadi ada perbaikan di mana ya tadi perbaikannya ya? Sama tadi ada perbaikan di pembagian preformulasi. Saya share sekarang saja sebentar biar nggak lupa. Mungkin ada yang ditanyakan silakan. Sebelum saya tutup untuk diskusinya. Bagian delete. Ya, sudah saya sharekan yang baru. Nanti silahkan. Kemudian, salah. Kemudian untuk pengumpulan hasil kajiannya ada di Edu juga ya. Nanti silahkan untuk di Edu juga. Pengumpulan hasil kajian preformulasi H-1 sebelum praktikum. Jadi sudah dijelaskan di sini. Untuk modulnya nanti akan saya share. Biar teman-teman ada bahan untuk hanya modul 1 yang saya sharekan. Ya, sudah ya. Sudah terlihat kan di Edu? Sudah ada ya modul, kemudian form kajian, kemudian pembagian zat aktif dan sediaan untuk preformulasi, dan sudah ada pengumpulan hasil kajian preformulasi. Saya rasa cukup bila tidak ada yang mau ditanyakan. Iya, tadi Mbak Eli udah nanya ya. Ya, untuk modul 1 online Mbak Eli, modul 1 online, nanti sisanya offline semua. Hanya khusus modul 1 online. Cuma kelompoknya tetap 9. Ya, bukan 7 karena ini pada dasarnya steril itu harusnya offline. Tapi karena ini adalah kajian berformulasi, bukan membuat sediaan, ya, makanya ini hanya online cukup. Gitu. Jadi pembagian tetap 9. Itu. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin silahkan. Kalau tidak, saya tutup untuk hari ini, sore ini. Silahkan mulai dibuka edunya, mulai dikerjakan. Ya. Berarti pembagian kelompoknya belum tahu ya, 9 itu siapa aja ya?
Itu berarti besok. Sudah, Bu. Oh, sudah tahu ya? Oh, sudah tahu. Yang belum tahu jadwalnya ya, jadwal terbaru belum tahu ya. Yang belum tahu jadwal terbaru. Oke, soalnya besok nanti besok di-share. Tadi saya lupa untuk minta tolong untuk di-share-kan tapi lupa. Sebenarnya udah dari kemarin sih. Terima kasih semuanya atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ke depannya Desember diberikan kesehatan gitu nggih. Diberikan kesehatan karena padat praktikumnya. Kalian masih mending daripada semester 3 full sekali praktikumnya. Jadi tolong jaga kesehatan, ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Karena padatnya praktikum, ya silahkan makan, minum yang cukup, yang bergizi gitu ya, tidur yang cukup. Wah kalau tidur saya nggak menjamin bisa cukup. Tidurnya secukupnya gitu ya, tidurnya secukupnya. Sejam kalau tidur sejam cukup ya tidur aja sejam gitu. I know sebagai mahasiswa ya, jadi nikmati aja proses jadi mahasiswa karena lebih enak kuliah daripada kerja, intinya gitu. Enak kuliah daripada kerja. Jadi nikmati aja masa-masa kuliah ini. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, minta untuk yang tidak bisa ikut bergabung nanti silakan bisa melihat di link YouTube. Nanti akan saya upload juga videonya di link YouTube, gitu ya. Oke, saya end meeting.